Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Tas pundi kabare derek-derek kaum muslimin muslimat. Saya mawon nggih. Mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya tansah dipun paringi Allah sehat jasmani, sehat rohani. Allahumma amin. Kali ini saya meneruskan pelajaran tentang hakikat jati diri. Kemarin sudah saya sampaikan, yaitu mengenal diri yang zahir, yaitu jasmani. Sekarang yang kedua, diri kita ini yaitu diri rohani. Jadi diri kita ini terdiri dari dua unsur, yaitu satu diri jasmani, yang kedua diri rohani. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Jadi mudah sekali mengenal Tuhan kalau kita mau mengikuti petunjuknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kenalilah diri kita yang zahir dan yang batin. Diri kita yang zahir batin ini awal mulanya Allah itu kepingin dikenal. Di dalam hadis qudsi diterangkan, kuntu kanzan makfiyan fa ahbabtu an u'rafa fa khalaqtu khalqan, yang artinya aku berada pada pembendaraan yang tersembunyi. Fa'ahbabtu an u'rafa, aku kepingin dikenal. Fa khalaqtu khalqan, maka aku ciptakanlah makhluk. Lah, makhluk, kata-kata makhluk ini awal mula yang diciptakan Allah yaitu Nur Muhammad. Awwalu ma khalaqallahu bihi nuron nabiyyika ya Jabir. Kata Nabi, awal mula yang diciptakan oleh Allah yaitu nur nabimu ya Jabir, yaitu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi terciptanya Nur Muhammad ini dari nur Tuhan sendiri. Jadi awal mula ciptaan yang diciptakan oleh Allah yaitu Nur Muhammad tercipta dari nur Tuhan sendiri. Jadi kalau dicipta dari nur Tuhan sendiri, dari Tuhan sendiri, maka Nur Muhammad itu esa
dengan Allah. Karena terbit, karena tercipta dari nur Tuhan sendiri. Lah Nur Muhammad ini lalu jadi semesta alam. Lah diri kita ini termasuk setengah dari alam, karena semuanya yang ada di alam ini termasuk langit bumi seisinya, termasuk diri kita ini adalah diri yang zahir, termasuk ya alam. Jadi diri kita ini termasuk ya hakikatnya Nur Muhammad itu. Jadi diri kita ini terdiri dari dua unsur, yaitu satu unsur jasmani, dua unsur rohani. Lah unsur rohani ini Nur Muhammad tadi jadi ruhani yang berada pada diri kita. Mana dalilnya? Menurut sabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ana abul arwah, akulah bapak sekalian ruh. Lah inilah dalil bahwa Nur Muhammad itu jadi ruh semesta alam, termasuk ruh kita ini. Lah orang yang kepingin dikenal, Allah yang kepingin dikenal tadi jadi makhluk lewat nurnya, maka jadilah berada pada ruh kita ini. Lah ruh kita ini karena ini adalah sifat tanzil Allah yang kami dikenal melalui martabat 7, tapi sekarang belum saya uraikan masalah martabat 7. Saya mengenalkan ruh yang ada pada diri supaya kita ini mengenal adanya Allah di diri ini. Karena menurut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya mengenal Tuhan melalui diri. Tadi Nur Allah tanzil, yaitu turun jadi hamba, jadi Nur Muhammad, karena Muhammad itu adalah abduhu wa rasuluhu. Jadi di dalam ruh itu ada sifat Tuhan yang 7. Apa itu? Kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Itu sifat Tuhan yang ada pada ruh kita. Nah, kita harus mengenal diri ini siapa. Loh, kalau sudah kenal bahwa diri kita ini adalah diri yang batin, itu adalah ruh niki keesaan dari Nur Allah, dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad dari Nur Allah, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Allah itu sudah bertajalli pada diri melalui sifatnya. Lah Nur Muhammad karena dia itu masih ruh, anak abul arwah, maka Allah kepingin dikenal supaya sempurna menciptakan alam semesta dari Nur Muhammad, termasuk diri kita ini. Jadi diri kita ini yang zahir ini tercipta dari Nur Muhammad.
Jadi kalau kita kepingin mengetahui hakikat Nur Muhammad, lihatlah alam semesta ini. Semuanya hakikatnya adalah Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terbit dari Nur Tuhan. Lah, Tuhan ada di mana? Jangan dicari Tuhan. Tuhan sudah gaib pada nurnya, pada Nur Muhammad, membawa sifat 7. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala berada meliputi pada Nur Muhammad itu tadi. Jadi ibarat kapas jadi benang. Lah ini kalau kapas sudah jadi benang, jangan cari lagi kapasnya, karena kapasnya sudah jadi benang. Kapasnya sudah gaib kepada benang. Sudah berubah nama. Asal usulnya Nur Allah menjadi Nur Muhammad. Asal usulnya benang, asal usulnya kapas jadi benang. Jangan cari lagi kapasnya, karena kapasnya sudah jadi benang. Lah benang ini lalu jadi kain. Lah kalau sudah jadi kain, jangan cari lagi benangnya, karena sudah jadi kain. Lah kain ini nanti dicipta bermacam-macam kejadian, jadi kelambi, jadi baju, jadi kopiah, jadi karpet, jadi macam-macam. Itu semuanya adalah hakikatnya kapas sudah berubah menjadi benang, dan benang sudah jadi kain, kain jadi macam-macam sebutan, ada jadi kopiah, baju, sarung, jas, dan lain sebagainya. Maka dari itu mari kita hayati. Apabila kita ini mengerti tentang jati diri, ingin mengerti tentang Tuhan, lihatlah pada diri kita, karena Allah sudah esa pada diri ini, esa pada ruh. Jangan cari lagi Allah, karena Allah kepingin dikenal tanzil, yaitu turun jadi hamba, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah di dalam Muhammad ini, di dalam ruh niki, di dalam ruh ini ada sifat Tuhan 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Lalu kurang sempurna, sifat ruh adalah gaib. Maka Allah menciptakan langit bumi seisinya ini dari Nur Muhammad. Maka nyatalah Allah yang kepingin dikenal sudah jadi langit bumi seisinya ini semuanya adalah dari Nur Ilahi yang kepingin dikenal jadi Nur Muhammad. Nur Muhammad ini sudah jadi sempurna karena Allah menciptakan langit bumi seisinya dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti kalau sudah kita mengenal diri yang zahir dan diri yang batin, maka nanti kita akan bisa mengerti dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekian, mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Tunggu video selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.